Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan nama saya Rita Putri Awalia. Saya dari Stikes Widya Dharma Wisata Tangerang, Banten. Saya dari jurusan S1 Farmasi dan Komunitas. Tujuan saya membuat video ini untuk menyelesaikan tugas mata kuliah Bahasa Indonesia. Dalam video ini, saya akan membahas tentang resensi. Nah, pasti kalian juga tidak asing kan dengan kata-kata resensi. Di sini saya akan membahasnya. Pengertian resensi. Suhendar menyebut resensi sebagai pertimbangan buku yang berisi suatu ulasan mengenai sebuah buku atau karangan. Dan menurut Alex, mengemukakan bahwa resensi berasal dari bahasa Latin, yaitu dari kata kerja revider atau recensor, yang artinya melihat kembali, menimbang atau menilai. Nah, teman-teman, tadi saya sudah membahas pengertian dari resensi. Dan di sini juga masih ada dasar-dasarnya. Nah, apa saja itu dasar-dasarnya? Ada berapa kan itu dasar-dasarnya? Dasar-dasar resensi. Yang pertama, resensi memahami sepenuhnya tujuan pengarang itu. Tujuan pengarang dapat diketahui dari kata pengantar atau bagian pendahuluan buku. Yang kedua, resensi menyadari sepenuhnya tujuan resensi karena sangat menentukan corak resensi yang akan dibuat. Yang ketiga, resensi memahami betul latar belakang pembaca yang menjadi sasaran, selera, tingkatan pendidikan dan kalangan macam apa asalnya, dan sebagainya. Dan yang terakhir, resensi memahami karakteristik media cetak yang akan memuat resensi. Nah, teman-teman, tadi saya sudah membahas dasar-dasar resensi. Nah, di sini juga masih ada lagi teman-teman, yaitu tujuan resensi. Nah, teman-teman pada penasaran kan ada berapa tujuan resensi? Nah, ini dia saya akan bahas. Tujuan resensi. Tujuan resensi ada 4. Yang pertama, memberikan informasi atau pemahaman yang komprehensif tentang apa yang tampak dan terungkap dalam sebuah buku. Yang kedua, mengajak pembaca untuk memikirkan, merenungkan, dan mendiskusikan lebih jauh fenomena. Yang ketiga, memberikan pertimbangan kepada pembaca apakah buku itu pantas mendapatkan sambutan dari masyarakat atau tidak. Yang keempat, menjawab pertanyaan yang timbul jika seseorang melihat buku yang baru terbit. Nah, tadi saya sudah membahas tujuan resensi. Nah, di sini juga teman-teman selain ada tujuannya, tadi kan udah dasar-dasar resensi. Terus tujuan resensi. Nah, sekarang di sini saya akan membahas nilai-nilainya. Nilai buku. Wijono menyampaikan bahwa nilai buku dapat dikaitkan dengan fungsi buku bagi pembacanya, yaitu ada 3. 1. Bahasa resensi. 2. Kelebihan resensi. Dan yang terakhir, pola tulisan resensi. Nah, di sini juga teman-teman saya akan membahas tentang langkah-langkah resensi. Nah, ada berapa itu langkah resensi? Langkah-langkah resensi. Langkah-langkah resensi ada 4. Yang pertama, penjajakan atau pengenalan terhadap buku yang diresensi. Yang kedua, pembaca buku yang akan diresensi secara komprehensif, cermat, dan teliti. Yang ketiga, menandai bagian-bagian buku yang diperhatikan secara khusus dan menentukan bagian-bagian yang dikutipkan dan dijadikan data. Yang keempat, membuat sinopsis dari buku yang akan diresensi dan menemukan sikap dan menilainya. Teman-teman, sekarang kita akan pembahasan terakhir. Tadi saya sudah menjelaskan pengertian resensi, dasar-dasar resensi, tujuan resensi, nilai buku, langkah-langkah resensi, dan sekarang ke yang pembahasan terakhir, yaitu struktur teks resensi. Struktur teks resensi. Yang pertama, identitas karya. Yang kedua, struktur teks resensi, orientasi. Yang ketiga, struktur teks resensi, sinopsis atau resensi. Yang keempat, struktur teks resensi, analisis.
Dan yang kelima, struktur teks resensi evaluasi. Mungkin pembahasan saya cukup sampai di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.